Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin thumma rawahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mufti Bastul Bir wa Syekh Masum Jauhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Karbani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sukran binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Karsan wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari bab salatul jamaah wal imamah. Kita teruskan. Wa an Zaid bin Thabit sangin Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ketika Zaid bin Thabit ihtajara gawe aling-aling atau gawe kamar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hujratan ing kamar sofatan kang den aling-alingi kelawan godhong kurma fasalla mongkon li salat sapa Nabi fiha ing dalem hujrah fatat taba'a mongkon nuli niti-niti atau nuli manut nuli ikut ilai dumateng Nabi sapa rijalun beberapa laki-laki. Faja'u mongko padha teka sapa rijal yusalluna hali padha salat sapa rijal bi salati kelas salate jeung Nabi. Al haditsa wa fihi lan iku tetep ing dalam lafaz afdhalus salatil mar'i utawi luweh utamane salate seseorang iku fi baitihi ing dalam omahe al mar'u ing dalam omahe seseorang illal maktubata kecuali salat fardu atau salat wajib. Hadis ini bisa difahami dua hal. Yang pertama adalah bahwa seseorang itu boleh semestinya membuat satu kamar khusus di masjid sepanjang itu tidak permanen dan tidak mengurangi tempat jamaah untuk melaksanakan sholat fardu. Itu boleh kalau melihat ini. Jadi misalkan ada masjid besar kan itu, akhirnya orang itu pada waktu tertentu membuat ya semacam tenda kan itu yang digunakan itu. Tapi nanti ketika pada waktunya digunakan untuk sholat fardu maka tenda itu harus dibuka, harus dihilangkan lebih dahulu. Baru setelah itu nanti dibuat kembali itu boleh. Jadi yang pertama itu. Yang kedua bahwa sholat yang diutamakan di masjid oleh laki-laki itu adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sebaiknya dilaksanakan di rumah. Jadi dua hal itu yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Muttafaqun alaih ai hadza muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun disepakati apa alaih hadis. Disepakati kalian Imam Bukhari kalian Imam Muslim. Wan Jabir bin Abdullah sang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jabir salat sapa Mu'ad bi ashabi kelawan pira-pira sahabatnya Nabi al-isya yang salat isya. Fatawwala maka nuli dawakan sapa Mu'ad alaihi mengatasi ashabi. Faqala maka nuli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturidu an takuna ya Mu'ad fatanan? Aturidu an to ngarepaken sira Mu'ad an takuna yen to ana sira ya Mu'ad fatanan iku kang ngekake fitnah. Idza atmamta nalikane ngimami sira annasa ing menungso faqra mongko maca sira bisyamsi wadduhaha kelawan surat asyamsi wadduhaha iku pada rakaat yang pertama setelah Fatihah. Wasabbih isma rabbikal a'la dan membaca
Sabbihisma rabbikal a'la itu pada rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah. Atau waqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Terus wal laili idza yaghsha pada rakaat yang kedua. Muttafaqun alaih wal lafdzu tilafati kulli muslimin kedua Imam Muslim. Sababul wurud sesuatu yang melatar belakangi adanya hadis ini itu Mu'adz bin Jabal itu menjadi imam sholat isya. Pada waktu itu ada seorang laki-laki yang membawa tempat air, jadi semestinya dia itu keluar untuk mencari air, untuk mengambil air. Tetapi begitu sudah sampai masjid, ternyata di sana ada sholat berjamaah yang waktu itu diimami oleh Mu'adz bin Jabal. Sehingga laki-laki itu akhirnya bersegera untuk ikut jamaah sholat isya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Mu'adz bin Jabal itu ketika ngimami itu membaca, ada dalam satu hadis dikatakan membaca surat An-Nisa. Ada yang dalam satu hadis membaca surat Ali Imran kan itu. Bisa dibayangkan kalau satu rakaat membaca surat An-Nisa atau Ali Imran kan itu. Maka dalam satu rakaat itu akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit lah itu. Akhirnya apa? Laki-laki itu mufarokohan itu. Laki-laki itu akhirnya dari yang semula berjamaah akhirnya niat sholat munfarid. Kenapa kok dia akhirnya melepaskan diri dari jamaahnya Mu'adz bin Jabal? Karena tadi dia itu berkeinginan untuk mencari air kan itu, yang air itu dibutuhkan untuk kebutuhan di rumahnya kan itu. Sehingga mufarokalah dia itu. Dan akhirnya kabar itu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga akhirnya Mu'adz itu diperingatkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika ngendika aturidul an takuna ya Mu'adz fatanan, itu sampai diulangi 3 kali kan itu. Artinya apa? Rasulullah betul-betul tidak mengendaki yang seperti itu terjadi kembali. Jadi seorang imam itu atau seseorang itu kalau sholat dan menjadi imam untuk jamaahnya, maka sebaiknya surat-surat yang dibaca itu panjangnya itu yang tengah-tengah saja. Atau kalau imam itu memimpin sholat itu jangan sampai terlalu cepat dan jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu cepat, apa dampaknya? Dampaknya jamaah yang sudah tua-tua itu nggak bisa mengikuti kan itu. Misalkan biasanya kalau pas taraweh kan itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, dan seterusnya kan itu. Ini tentu yang tua-tua bisa megap-megap kan itu. Tidak baik. Walaupun memang ulama itu sepakat bahwa yang namanya tumakninah, jadi satu rukun itu sudah dianggap tumakninah, manakala cukup digunakan mengucapkan subhanallah. Jadi ketika saudara itu ruku, i'tidal, sujud, duduk dan seterusnya, sepanjang sudah cukup untuk digunakan mengucapkan subhanallah, itu sudah dapat dikatakan bahwa saudara itu tumakninah. Nah itu. Tetapi kan kalau kita membaca doa-doa dalam sholat kan nggak ada yang doanya hanya subhanallah kan itu, mesti lebih panjang dibanding itu kan itu. Jadi yang pertama itu kalau jadi imam tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lama. Akan tetapi kalau sholat sendiri silakan. Bahkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu pernah qiyamul lail, sholat ketika malam itu dalam satu rakaat mengkhatamkan Al-Quran. Ini yang terus sampai sekarang tidak bisa terbayangkan gimana caranya kan itu. Padahal kalau kita itu rata-rata kalau membaca satu juz rata-rata setengah jam kan itu. Artinya kalau membaca sampai khatam butuh waktu 15 jam kan itu. Ini gimana beliau itu bisa sampai khatam dalam satu rakaat? Saking cepatnya. Hanya saja memang Rasulullah itu juga pernah ketika sholat qiyamul lail fi Ramadan itu beliau membaca surat Al-Baqarah sama Ali Imran dan An-Nisa. Itu juga lama sekali. Makanya dulu para sahabat Rasulullah itu ketika jamaah qiyamul lail fi Ramadan, kan Rasulullah dulu itu jamaah sholat tarawih berapa kali? Hanya 3 kali kan itu, hanya 3 kali. Kalau di Sunan At-Tirmidzi itu dikatakan pada hari kurang dari 7, ketika bulan kurang dari 7, kurang dari 5, kurang dari 3. Artinya tanggal 22, tanggal 24, tanggal 26
Ramadan. Itu beliau melaksanakan qiyamul lail fi Ramadan atau salat tarawih secara berjamaah. Tapi ya tadi ketika hari kurang 7 itu selesainya sampai jam berapa? Sampai sepertiga malam pertama, sekitar jam setengah 11. Terus ketika hari ketika bulan kurang dari 5, berarti tanggal 24 itu selesainya kapan? Finish fil laili, tengah malam. Terus yang bulan kurang dari 3 itu selesai kapan? Menjelang subuh kan itu. Jadi kalau saudara ingin betul-betul ikut Rasulullah itu, kalau qiyamul lail fi Ramadan ya tadi itu selesainya menjelang subuh. Nah, itu jadi lama sekali. Tetapi kebanyakan salatnya Rasulullah kalau salat fardu yang menjadi imam itu ya tidak selama itu kan itu ya. Makanya namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam. Itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa ada dua pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa seorang makmum itu boleh mufaraqah disebabkan karena apa? Disebabkan karena terlalu panjangnya surat yang dibaca oleh imam. Terus yang kedua, bahwa imam itu dimakruhkan untuk membaca surat yang panjang ketika dia menjadi imam. Kita teruskan, wa Aisyah radhiyallahu anha, sing Aisyah radhiyallahu anha fi qissati Rasulillah sallallahu fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam ceritakan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi kelawan menungso atau bersama-sama dengan manusia, wa huwa halil nabi iku maridun, wong kang sedang sakit. Qalat ngendika sapa Aisyah, fajaa mongkonuli rawuh sapa jeung Nabi hatta jalasa sehingga lungguh sapa jeung Nabi an yasari Abi Bakar, saking kiwane Abi Bakar. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini Rasulullah itu duduk ada di sebelah kirinya, tapi ada enggak, itu ada yang mengatakan di sebelah kanannya kan itu ya. Jadi ada dua versi. Kalau yang dikutip yang diambil oleh Syekh Ahmad Ibnu Ali bin Hajar Al-Asqalani itu di sebelah kirinya. Fakana maka nuli ana sapa jeung Nabi iku yusolli salat sapa jeung Nabi binasi kelawan menungso jalisan hale wong kang lungguh. Wa Abu Bakrin anapun utai Abu Bakar iku qaiman wong kang berdiri, yaktati halim manut sapa Abu Bakar bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaktadilan anu sapa nasu menungso bi salati Abi Bakar, dengan salatnya Abu Bakar, muttafaqun alaihi. Kalau kita melihat hadis ini itu berbeda dengan satu hadis yang ada di depan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi kalau di hadis yang kita baca 2 hari yang lalu itu bahwa makmum itu harus mengikuti imam. Manakala makmumnya misalkan gini ya, wa idza sajada fasjudu wa la tajudu hatta yajuda. Wa idza shalla qa'iman fasallu qa'iman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Di sini ketika imamnya itu salat sambil berdiri, maka makmumnya juga harus sambil berdiri. Tetapi kalau imamnya salatnya sambil duduk, maka makmumnya harus sambil duduk. Pada hadis yang ini. Sementara hadis yang ini tidak. Rasulullah itu duduk salat dan akhirnya salatnya Rasulullah itu diikuti oleh Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar itu salat sambil berdiri. Sementara jamaahnya mengikuti gerakan-gerakannya Abu Bakar. Nah, ini. Makanya hadis ini itu oleh ulama difahami dengan pemahaman yang berbeda-beda kan itu. Ada yang mengatakan bahwa semestinya yang menjadi imam itu Abu Bakar kan itu. Rasulullah makmum dan jamaah juga makmum. Tetapi kalau melihat hadis ini kan enggak. Ini Rasulullah jadi imam. Rasulullah jadi imam diikuti Abu Bakar. Rasulullah duduk, Abu Bakar berdiri. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang makmum itu adalah mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Abu Bakar kan itu. Jadi seperti itulah. Abu Bakar itu hanya sekedar sebagai istilahnya mubaligh. Mubaligh itu seperti contoh gini ya. Kalau di Masjid Istiqlal satu contoh itu. Kalau imamnya takbir Allahu Akbar, enggak terlalu keras. Terus ada orang yang berikut Allahu Akbar. Wah, itu jadi jamaah yang banyak itu sebenarnya mengikuti panduan dari mubaligh itu kan itu. Mubaligh itu adalah orang yang menjadi perantara dengan apa yang diucapkan oleh yang dilakukan oleh imam terhadap seluruh jamaah. Nah, ngerti. Jadi ini. Jadi pemahaman dari
ulama seperti itu. Jadi Abu Bakar itu hanyalah mubaligh yang menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk jamaah yang lain. Oke, muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam studi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala untuk sahabat Nabi, idza amma ahadukum, idza amma nalikane ngimami sapa ahadum salah jinura kabeh annas ing menungsa, falyukhaffif mongko becik nyepetno sapa ahad, fa inna fihim mongko stune fihim ku tetep yang dalam jamaah, yang dalam annas as-saghira yaitu ana wong mana bocah cilik, wal kabiran ana wong sepuh, wa dhaif lan ana wong sing sudah lemah, wa dzal hajati lan ana wong kang duweni hajat. Fa idza shalla maka lekane salat sapa ahad wahdahu kali suwijine akad, fal yusalli maka becik salat sapa ahad kaifa syaa, kaifa kali kaya apa syaa ngarepaken sapa ahad, muttafaqun alaih. Jangan malah sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kalau sholat jamaah menjadi imam, sholatnya lama sekali. Begitu dia sholat sendiri, sholat sunnah, sholat tahajud di rumah, malah cowopet kilat khusus malah kan itu. Nah ini yang tidak benar kan itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang seharusnya adalah tadi ketika menjadi imam sedang-sedang saja, tetapi ketika sholat sendiri itu bisa diperpanjang. Sebagai tanda kalau orang itu mukhlis, kalau orang itu ikhlas, tandanya apa? Ketika dia sholat di masjid itu tidak lebih lama dibanding ketika sholat di rumah. Ketika seseorang itu sholat di rumah itu tidak lebih cepat dibanding sholat di masjid. Kalau di masjid sholatnya pakai apa? Pakai serban. Wah, serba lengkap lah itu. Begitu sholat di rumah malah hanya pakai kaos oblong kan itu. Itu menandakan bahwa dia adalah bukan orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, jadi atau dalam bahasa lainnya itu ada riya. Padahal riya kata Rasulullah itu adalah asyirkul asghar. Riya itu adalah dosa termasuk syirik kecil. Riya itu apa sih riya itu? Riya itu adalah ketika seseorang melakukan perbuatan baik tapi niatannya bukan untuk Allah, niatannya adalah untuk agar dia dipuji, disanjung oleh orang lain kan itu. Apalagi kalau pas berbuat baik itu harus disyuting satu-satu seperti itu kan itu. Disyuting, perlu nanti dinarasikan, kalau perlu dikirimkan ke media-media media mainstream kan itu, diberitakan dan seterusnya. Biasanya itu kalau menjelang pilgub, pilpres, pilkada, pilek itu biasa seperti itu. Jadi nyumbang berapa itu disyuting, wah itu dalam rangka agar apa? Dalam rangka agar mereka dipilih kan itu. Ini tanda kalau riya kan itu. Oke, riya seperti itu. Oke. Wa an Amr bin Salamah sang Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Amr bin Salamah, qala ngendika sapa abi bapak ingsun, citukum, ini ngendikane abi, citukum teko sapa ingsun kum sira kabeh min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking ngersane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqan hale hak. Nah, ini jadi bapaknya Amr bin Salamah itu memberitahukan bahwa saya datang kepadamu memberikan satu berita, memberikan satu ucapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Qala ngendika sapa Nabi, wa idza hadaratis shalah nalikane wis hadir wis teko apa as-shalatu waktu salat fal yu'adzin mongko pece adzan ana sapa ahadukum salah siji ira kabeh wal ya ummakum lan padha ngimami sira kabeh ngimami kum ing sira kabeh sapa sing ngimami aktsarukum luwe akeh-akeh sira kabeh akeh apane Qur'anan ing ngapalane Al-Qur'an ing pemahamane Al-Qur'an ing mengamalkan Al-Qur'an. Qala ngendika sapa abi fa nadharu mongko padha ningali sapa sahabat falam yakun mongko ora ana sapa ahadun seseorang iku aktsara luwih akeh minni dibanding ingsun apane Qur'anan apale Al-Qur'an. Karena itu faqaddimu maka padha ngejoaken sapa sahabat ni ingsun wa ana uta ingsun iku ibnu sittin yaitu anak yang berumur 6 tahun as-sab'i sinina utawa umur 7 tahun. Rawahu nyeritai hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Jadi dalam perspektif
fikih sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu, kalau ngimami siapa sih yang berhak menjadi imam, itu standar yang pertama, indikator yang pertama adalah paling banyaknya hafal Al-Qur'annya itu. Jadi paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bapaknya Amr bin Salamah, berarti Salamah berarti laki-laki nih, Salamah itu ya. Salamah ini pada waktu itu ketika dia datang ke masjid untuk sholat jamaah itu, beliau baru berumur 6 atau 7 tahun. Ketika mau sholat, dicarilah orang-orang yang paling banyak hafalannya kan itu. Ternyata pada waktu itu yang paling banyak hafalannya adalah Salamah yang masih berumur 6 atau 7 tahun itu. Dan akhirnya Salamah lah yang diminta untuk menjadi imam. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah mengatakan, wa ya ummakum aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qalang dia sampai Ibnu Mas'ud qalang ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ya ummu ngimami alqama ing kaum sapa aqra'uhum luwe pinter-pinter kaum di kitabillah, mari kitabnya Allah. Artinya kitabillah itu berarti Al-Qur'an. Ngaten. Ta'ala kamu lalu sapa Allah. Fa in kanu maka yen ta ana sapa kaum iku fil qiraati ing dalam qiraah iku sawaan padha ketika pengetahuannya, ketika hafalan Al-Qur'annya itu antar mereka sama, fa'alamu mengko kriteria yang kedua adalah fa'alamu mengko luwe alim-alimi kaum bisunnati kelawan sunnahnya Rasulullah, berarti hadis. Yang paling banyak hafalan hadisnya itu nanti yang lebih diutamakan. Jadi yang pertama tolak ukurnya adalah Al-Qur'an. Ketika penguasaan Al-Qur'annya sama, baru mengambil yang kedua, yaitu pengetahuannya tentang al-hadis, tentang sunnah. Nah, itu tentang sunnah. Terus fa in kanu mangko yen ta ana sapa kaum fi sunnati dalam sunat, ing dalam sunnah, ing dalam al-hadis ku sawan padha, fa aqdamuhum hijratan, faqdamu mangko luwe disi kaum apane hijratan hijrah. Jadi yang lebih dahulu hijrah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kriteria yang ketiga. Fa in kanu mongko yen ta ana sapa kaum fil hijrati dalam hijrah iku sawan padha, fa aqdamuhum mongko luwe disi kaum apane silman manjing islame, masuk islame. Ngoten. Wa fi riwayatin lan satu riwayat bukan silman tetapi sinan, apane umure. Jadi ketika yang pertama tolak ukurnya adalah pengetahuan tentang Al-Qur'an. Kalau sama, pengetahuan tentang hadis. Kalau sama, lebih dahulu mana mereka hijrah. Itu zaman Rasulullah. Sekarang kan nggak ada hijrah kan itu. Apakah hijrahnya orang sekarang sama dengan zaman Rasulullah kan itu? Sekarang kan model hijrah itu yang dahulunya misalkan orang itu memakai baju, pakai sarung, terus pakai gamis. Katanya itu hijrah kan itu. Kalau perempuan yang semula pakai kerudung biasa, ngerti-ngerti pakai cadar, itu dikatakan hijrah. Apakah hijrah seperti itu? Ya enggak lah. Enggak. Karena sekarang ini itu hanya mengikuti salah satu pendapat ya, pendapat. Jadi kan ada antara Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud ya, itu terjadi perbedaan pendapat ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan apakah wajah perempuan itu termasuk aurat atau tidak kan itu. Jadi seperti itu. Kalau kita berpendapat bahwa wajah wanita itu aurat, berarti memang wajib ditutupi kalau di luar sholat. Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat bahwa wajah wanita itu aurat kan itu. Memang Imam Syafi'i itu satu imam yang paling ketat dalam banyak hal, paling ketat. Cuman yang repot itu kadang-kadang ada orang yang lain-lain itu mengikuti Imam Syafi'i, tapi di sisi yang lain tidak mengikuti Imam Syafi'i. Misalkan terkait dengan isbal. Saya mengerti isbal. Isbal itu bagi laki-laki kalau memakai izar, memakai sarung atau memakai celana itu harus di atas mata kaki. Karena bagi mazhab Syafi'i, kalau orang itu memakai celana, memakai sarung sampai melebihi mata kaki, ya melebihi mata kaki, dan niatnya adalah untuk sombong, itu haram. Tapi kalau tidak untuk sombong itu hukumnya makruh. Jadi makruh, jadi sombong itu makruh. Kalau bagi yang lain enggak, hukumnya la ba'sa, tidak apa-apa, sepanjang tidak untuk sombong kan itu. Jadi kalau terkait dengan itu ikut. Tetapi kalau sholat subuh kunut, mereka enggak mau kan itu kan.
Ada Imam Syafi'i berpendapat kalau kunut subuh itu min ab'adis shalah, sunnah min ab'adis shalah kan itu. Makanya saya sering katakan bahwa ustadz itu ketika memberikan satu kajian itu tidak boleh menyampaikan sebagian dari hadis yang terkait dengan satu topik, harus disampaikan secara keseluruhan. Misalkan terkait dengan kunut subuh kan itu. Apa yang terjadi di mana itu Tulungagung atau Trenggalek itu. Ketika ada orang sholat subuh, imamnya kunut, salah satu yang datang itu akhirnya maju dan mendang, dan imamnya itu ditendang. Gara-gara apa? Gara-gara laki-laki itu yang menendang itu ketika mengikuti kajian-kajian diberitahukan bahwa yang namanya kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah itu dolalah itu finnar kan itu. Jadi kalau ada orang sholat subuh kok pakai kunut, itu calon neraka baginya. Jadi hanya menyampaikan satu hadis, tidak menyampaikan hadis-hadis yang lain kan itu. Itu dosa atau tidak ustadznya? Dosa. Karena tidak boleh orang menyembunyikan ilmu. Mangkatama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar kan itu. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka akan dicambuk dengan cambuk dari neraka. Tidak boleh. Makanya orang tidak boleh asabiyah kan itu. Orang tidak boleh asabiyah. Apa sih asabiyah itu? Ketika orang itu berdakwah hanya dalam rangka menguatkan kelompoknya, itu tidak boleh. Kata Rasulullah, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Tidak termasuk umatku siapa? Orang yang berdakwah hanya dalam rangka untuk membesarkan asabiyahnya. Dia tidak termasuk umatku orang yang berperang dalam rangka membela asabiyahnya. Tidak termasuk umatku orang yang mati gara-gara membela asabiyahnya kan itu. Tidak boleh. Nah sekarang ini kan begitu, orang itu tidak dakwah untuk Islam yang banyak itu, tapi dakwah untuk apa? Dakwah untuk organisasinya, biar organisasinya semakin besar kan itu. Ini tidak termasuk umat Rasulullah. Iya, apalagi kalau sudah menggunakan sentimen-sentimen politik kan itu. Apa yang terjadi di Solo itu semestinya pengaruh dari sentimen politik global. Kita tahu bahwa antara Arab Saudi sama Iran itu kan berseteru kan itu. Arab Saudi sama Iran berseteru. Iran Syiah, Arab Saudi Wahabi, itu berseteru. Arab Saudi melalui ulama-ulama yang mengatakan kalau Syiah tidak Islam, tidak Islam. Padahal tetap syahadat dan tidak Islam kan itu. Sehingga keluarga Habib yang ada di Solo itu ketika mau melaksanakan acara Midodareni itu diserbu. Dengan alasan dua itu. Alasan yang pertama adalah karena Habib itu dituduh Syiah. Yang kedua, Midodareni itu dianggap bid'ah. Serang. Apakah dulu Rasulullah seperti itu? Tidak. Rasulullah Islam itu tidak memperkenankan orang itu berperang kalau tidak jadi pemantik dari perang itu ada dari musuh kan itu. Tidak boleh orang mengawali untuk perang Islam itu. Tetapi ketika sudah ditantang, mereka membuat gara-gara, tidak boleh mundur. Mundur dari pertempuran dosa besar kan itu. Tapi jangan sampai mencari gara-gara. Islam tidak seperti itu. Nah, ini. Makanya Islam yang kita kembangkan adalah Islam yang wasatiyah ya. Islam yang wasatiyah. Itulah sebabnya kenapa di Syarif Hidayat Usaha Pesantren itu nanti saudara harus belajar fikih dari berbagai mazhab. Agar apa? Agar ketika saudara itu mengetahui ada salah satu saudara-saudara, ada siapalah gitu yang ternyata sholat tidak sebagaimana yang kita lakukan, tidak sama persis. Itu kita tahu, oh ternyata kalau ini dalilnya ini, kalau ini dalilnya ini, kalau ini dalilnya ini kan itu. Sehingga apa? Hati kita menjadi semakin lapang kan itu, menjadi semakin lapang. Tidak sempit. Begitu tahu ini dengan ini berbeda, misalkan contoh sepele itu ketika orang takbiratul ihram gitu ya. Tangannya di mana sih kan itu? Apakah di sini ataukah di sini kan itu kan itu. Di sini. Jadi sejajar dengan pundak ini ataukah ini? Jadi epek-epeknya sejajar dengan pundak sementara jarinya itu
mendekati ini kan itu, atau gini kan itu. Dua-duanya ada hadisnya. Tapi seakan-akan kalau takbirnya seperti ini, itu takbirnya Muhammadiyah ini. Kalau takbirnya seperti takbirnya orang NU, katanya saya seperti itu. Padahal semestinya kalau kita pelajari dua-duanya ada hadisnya. Ada hadisnya. Nah, kita mengetahui dua-duanya ada hadisnya, hadis seperti apa itu jadi penting. Agar apa? Ketika kita melihat sesama itu, oh mereka mengamalkan yang ini, oh mereka mengamalkan hadis yang ini, itu jadi indah gitu. Jadi tidak gampang-gampang untuk menyalahkan. Apalagi kalau sudah menghakimi kan itu, jadi masalah kan itu ya. Itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa tidak silman tapi sinnan. Oke. Wala ya ummanna nojo ngimami temen sapa ar-rajulu seseorang ar-rajula ing orang yang lain fi sultanihi ing dalam kekuasaane si rajul yang kedua. Jadi kalau kita melihat ini, kalau kita itu datang, contoh seperti saya datang ke salah satu kampus dan akhirnya kita mau sholat berjamaah, itu yang siapa yang harus menjadi imam? Siapa yang harus kita persilakan untuk jadi imam? Ya tentu pejabat yang ada di kampus itu, bukan tamunya kan itu, bukan tamunya, tapi tuan rumah. Nah, itu. Walayak udulan ojo lungguh sapa rajul yang pertama fi baiti ing dalem omahe rajul yang kedua ala takribihi ing atase lemeke ala takrimati ing atase lemeke rajul yang kedua illa bi idnihi kejaba kelawan idine rajul yang kedua ngaten rawahu Muslim. Wal ibnu Majah min hadits Jabir sang hadisnya Jabir radhiyallahu anhu wala ya ummanna imra'atun rajulan wala ya ummanna wala ta ummanna lan ojo ngimami temen sira sapa imra'atun seorang perempuan rajulan ing seorang laki-laki wala arabiyun lan ojo ngimami temen Arabi itu badui orang yang dari suku pedalaman muhajiron ing wong muhajir orang yang hijrah wala fajirun lan ojo ngimami wong kang fajir, wong kang lacut, wong kang sering melaksanakan dosa, mukminan ing wong mukmin, tetapi wa isnadul isnadi hadis iku wahid, iku lemah. Nah ini. Jumhurul ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, walaupun wanitanya itu adalah hafal Al-Qur'an. Kita dasarkan kepada hadis ini kan itu. Ada enggak ulama yang berpendapat bahwa wanita boleh jadi imam laki-laki? Ada itu. Nah, oleh karenanya nanti kalau saudara tahu, oh ini kok gimana imamnya perempuan, maunya laki-laki, ya memang ada ulama yang berpendapat seperti itu kok. Ada kan itu. Makanya nggak usah kaget kan itu. Hanya saja memang jumhur ulama berpendapat bahwa seorang perempuan itu tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Nah, kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan itu dulu pernah dicontohkan oleh Aisyah atau salah satu istri Rasul, saya lupa namanya itu posisi imam itu ada di tengah-tengah jamaah, jadi di tengah sendiri dengan maju sedikit kan itu, tidak seperti kalau jadi imam laki-laki. Kalau jadi imam laki-laki itu kan selisih satu soft kan itu, kalau sama perempuan itu maju sedikit kan itu sunnahnya seperti itu. Apakah tidak boleh posisinya seperti laki-laki? Ya boleh-boleh saja kan itu. Hanya tidak mendapatkan sunnah kan itu. Jadi maju sedikit itu. Saya nggak tahu apakah ini mengindikasikan bahwa seorang wanita itu tidak boleh jadi pemimpin. Seperti itu mungkin ya itu. Kita tidak tahu seperti itu. Tapi yang jelas yang dicontohkan dulu oleh istri Rasulullah itu seperti itu. Oke, sementara begitu kita teruskan besok insyaallah. Marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum bitariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.